Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnal ijtinabih. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini ambil tema tentang sudah mabrurkah bisnis kita. Kalau disebut bisnis, jangan dibayangkan ini berkenaan dengan perusahaan. Setiap kita sehari-hari itu melakukan amal bisnis ini. Mabrur ini selama ini kita gunakan untuk haji. Ini kan pemulangan haji sedang berlangsung. Itu kalau sudah musim-musim begini, maka doa kita ketika menyambut jamaah haji itu yang utama pasti ada semoga mabrur. Kita tidak biasa memasukkan harapan mabrur ini dalam doa untuk amal yang lain. Itu boleh jadi karena kita belum tahu atau sudah tahu tapi karena tidak biasa, ya. Sehingga mengira bahwa tidak hanya untuk haji, sementara ada ibadah atau amal harian kita yang terkait dengan harta itu yang harusnya berpredikat mabrur, yakni amal niaga atau amal bisnis, itu harusnya mabrur. Ini setiap hari kita lakukan. Kalau haji itu kan sekali seumur hidup bagi yang mampu, tapi kalau bisnis ini setiap hari kita mesti kalau tidak menjual ya membeli tiap hari. Kalau tidak menyewakan ya menyewa. Kalau kita beli barang dengan pakai ongkos kirim, itu sebenarnya itu bagian dari kegiatan amal niaga, ya, niaga. Kanjeng Rasul ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khudaij, "Qila ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Wahai Rasul, bisnis apa yang paling thayyib itu? Kasab apa yang paling baik itu? Qala, beliau menjawab, jawabannya pendek, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Ini ada predikat mabrur untuk jual beli, untuk niaga, untuk pertukaran, ya. Di kasab itu kalau tidak bentuknya itu kerja sendiri,
Itu bentuknya lewat pertukaran. Petani itu ketika nanam, kemudian nanti sampai panen, lalu dikonsumsi, itu kerja dari hasil tangannya sendiri. Tapi setelah itu ada yang dia jual, nanti dia beli pakaian, ada yang dia jual, nanti dia beli pacul. Nah, ya itu dua itu, ada yang kerja sendiri kayak burung, kayak hewan itu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya itu hanya dengan tangannya sendiri. Harimau itu kalau lapar jadi cari. Ada yang masuk ke perumahan, anjing sedang tidur langsung digeret. Ya. Itu amalur rajuli biadihi. Tapi manusia itu karena punya akal, tidak semua kebutuhannya bisa dipenuhi sendiri, maka ada pertukaran. Ya, ada pertukaran. Ya. Nah, Nabi menyebut pertukaran ini, itu yang mabrur, itulah kasab yang terbaik. Bisnis yang mabrur itu adalah malam yukhalidhu ma'sam. Kegiatan tukar menukar, apa tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, atau jasa dengan uang, itu yang tidak dicemari oleh dosa atau pelanggaran. Itu mabrur. Karena di dalam Islam ini pengaturan itu berkenaan dengan tingkah laku manusia, itu mencakup tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan Allah, tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan sesama, dan tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan alam. Itu semua diatur, ya, diatur. Nah, kalau tidak ada pelanggaran, tidak ada dosa yang hadir di dalam bisnis itu, nah itulah bisnis yang mabrur. Karena ini sehari-hari, ya, sehari-hari sifatnya, maka ini mestinya lebih kita mendapatkan porsi yang lebih kuat dalam doa-doa agar apa yang kita lakukan itu mabrur, ya, mabrur. Dalam kaitan ini ada 4 pelanggaran, ada ya 4 ya. Ada 4 pelanggaran yang dapat merusak kemabruran bisnis. Yang pertama, menjadikan barang atau jasa tidak halal sebagai objek bisnis. Banyak ini, ya. Yang kecil-kecil juga banyak. Kurang apa pemahaman umat bahwa darah itu haram, tapi masih ada orang yang jual darah, masih ada orang yang mengkonsumsi darah. Ini darah sebagai makanan, apa dedeh ya namanya, ya. Didih apa dedeh apa didih, ya. Ya. Itu masih ada, ya.
Darah itu tempat penyakit. Kalau dalam sistem tubuh kita itu ada ginjal yang menjadi penyaringnya. Kalau ginjal sebagai penyaring itu mulai kurang fungsinya, akan muncul banyak masalah. Mulai muncul asam urat. Nah, itu kaitannya dengan saringan-saringan itu. Enggak, di dalam Islam itu ada perintah makan itu bukan hanya halal, tapi juga thayyib. Karena ada makanan yang halal bagi seseorang itu baik, tapi bagi yang lain tidak baik. Itu jadi pertimbangan dalam konsumsi. Atau berupa jasa yang dilarang realisasinya oleh syariat. Kan ada orang yang jasanya itu dapat bayaran, tugasnya untuk bunuh orang. Itu jual jasa, bisnis jual jasa, tapi itu melanggar. Misalnya menjadikan barang dengan berupa bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah sebagai objek bisnis makanan. Karena pemanfaatan barang-barang tersebut sebagai makanan diharamkan oleh Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Diharamkan atas kalian al-maita, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinziri, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan apa ini disembelih untuk selain Allah. Jadi pengharaman itu sesungguhnya bukan darahnya. Yang diharamkan itu adalah kelakuan kita. Hukum itu ngatur kelakuan kita, bukan ngatur barang itu. Hingga ini penting kita perhatikan kelakuan apa yang kita diharamkan. Ini yang diharamkan adalah, ini kaitannya dengan mengkonsumsinya. Adapun jika ada pemanfaatan untuk lainnya yang dihalalkan, maka menjadikannya sebagai objek bisnis untuk pemanfaatan lainnya yang halal itu boleh menurut mazhab Hanafi. Di antara dasarnya adalah hadis Nabi bahwa suatu hari Rasulullah melewati bangkai kambing milik budak Maimunah. Jadi tusad diku ala maulatin li Maimunah bisyatin. Jadi telah disedekahkan kambing untuk budak Maimunah. Famatat, lalu kambingnya itu mati. Famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah melewati bangkai kambing yang mati itu. Faqala, lalu beliau berkata, halla akhadtum biha biha. Ini kenapa ini tidak kalian ambil kulitnya?
fadabautumuhu, kemudian kalian samak, ya. Fantafa'tum bihi, lalu kalian manfaatkan. Faqalu innaha maitatun. Lalu para sahabat itu berkata, ya Rasul, ini bangkai, ya, ini bangkai. Faqala innama hurrima akluha. Kata beliau, sesungguhnya yang diharamkan itu bukan bangkainya, tapi kamu memakan bangkai. Nah, kalau tidak untuk makan, dimanfaatkan untuk yang lain, maka boleh. Nah, dalam jalan pikiran mazhab Hanafi, kalau memanfaatkannya boleh, itu kan manfaat yang boleh kan bisa dijual. Kita beli palu kan bukan untuk dimakan, tapi untuk nutui paku. Pakai palu untuk nutui paku kan boleh. Berarti jual palu boleh. Itu jalan pikiran mazhab Hanafi. Sekarang itu dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, banyak hal-hal yang dulu seperti tidak ada manfaatnya, sekarang itu ada. Dan di tempat kita berlangsung sudah jalan. Saya 2 tahun yang lalu ke Blitar Utara, di wilayah-wilayah kaki gunung, apa itu, Gunung Kawi, ya. Di situ banyak peternak ayam, sampai modelnya kayak hotel gitu, tingkat-tingkat ya, hotel bagus. Itu sudah sedemikian rupa, makannya itu sudah pakai mesin. Artinya ini jalan. Tidak perlu ada orang berkeliling, ya. Nah, airnya juga begitu. Kemudian kotorannya itu di bawah itu sudah numpuk ke tengah. Nanti itu secara periodik ada yang mengambil kotoran itu dan kemudian menjadi produk berupa pupuk. Dan pupuk itu dibeli di mana-mana. Karena dalam mazhab Hanafi, ya, karena ini penggunaan kotoran hewan itu untuk pupuk itu tidak dilarang. Yang dilarang kan kalau itu digoreng kemudian dimakan. Itu kalau untuk pupuk kan tidak dilarang, maka menjual barang yang berasal dari kotoran-kotoran itu untuk pemanfaatan yang boleh, itu bagi mazhab Hanafi boleh. Ini sudah jalan. Ya, ada kopi luwak, itu yang luar-luarnya itu dimakan oleh luwak, bijinya masuk ke perut luwak, nanti keluar masih kondisinya utuh, ya, kondisinya utuh. Ini problemnya, ini bukan bahasa ininya, bukan sisa dari tubuh. Tubuh itu kan ada input berupa makanan yang baik-baik dipakai oleh tubuh, yang jelek-jelek keluar menjadi kotoran. Ada yang berupa air lewat depan, ada yang berupa kotoran lewat belakang. Nah, kopi ini itu bukan sisa,
Dia sesuatu yang katut ke situ karena dia tidak dapat dicerna oleh perut luar. Maka yang penting adalah itu sesuatu yang sudah nyampur dengan yang najis lalu kemudian bersihkan. Sama juga dengan akik ketelen keluar lagi. Nah, itu jangan berarti nggak bisa dijual ini. Loh, akiknya itu 75 juta, ini jangan dianggap kotoran. Ya kurang lebih seperti itu. Aninya apa namanya jalan pikirannya. Sekarang itu banyak karena itu. Jadi pernyataan di dalam Quran yang menyatakan, jadi orang-orang ulul albab itu memikirkan langit dan bumi, dia sampai pada kesimpulan ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau ciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan bilang apa gunanya Allah bikin gini ini. Ya. Semua ada fungsinya. Sekarang banyak itu yang semula orang tidak tahu sekarang tahu. Bisa ular. Wah itu kan kalau kita apa namanya kena itu, kalau ular daun yang apa hijau itu, ya, biar tidak keliru karena kadang-kadang saya keliru bilang ular daun yang biru, ya, hijau itu tempat saya ada orang yang kena itu digigit sininya 2 hari apa 3 hari wafat. Zaman saya kecil dia pawang ular biasa. Ular di apa namanya di pohon-pohon itu dia gini-gini kan turun. Satu kali dia manggil ular daun itu yang hijau itu, kemudian dia mau potong giginya. Nah itu lepas langsung gigit sininya. Ya karena dia seorang apa awam. Boleh jadi kecil saya mikir gengsi lah ya. Walaupun sakit, dia tidak menampakkan sakit, tidak ke rumah sakit, tapi kemudian apu terus wafat. Tapi bisa ular itu sekarang ya sudah lama itu bisa dimanfaatkan untuk melawan bisa ular. Digigit dapat bisa ular kobra, ya carikan serum yang dari ular kobra, suntikkan. Itu dia bisa melawan. Dan itu dijual dan mahal. Karena mencarinya sulit. Dimakan, nggak boleh. Nggak boleh. Saya melihat di YouTube seorang pawang ular juga yang biasa beratraksi dengan ular. Dia masukkan ke ular-ular itu masukkan ke sini, tapi ketika ular yang terakhir dia masukkan, sebelum ditutup dia gigit sininya itu, gigit sininya. Karena di negara maju segera lapor ke rumah sakit. Apa yang dilakukan rumah sakit? Kirim helikopter dan dibawa dia dengan helikopter sampai bolong sininya ini. Bolong dahsyatnya ininya apa bisanya ular itu sampai koma ya, ketika serum ini sudah disuntikkan dia sampai koma tapi pelan-pelan membaik dan kemudian sembuh. Itu kalau zaman dulu ini barang tidak manfaat. Zaman sekarang virus pun bermanfaat. Jadi COVID itu diatasi dengan COVID juga yang sudah dilemahkan. Masukkan ke tubuh biar tubuh paham ini ada sesuatu, tapi dia sudah senjatanya sudah tidak ampuh.
oleh tubuh dikenali, ada panas, ada apa. Itu bagian dari, setelah itu dia mulai mengenali tentara yang baru ini. Kalau nanti ada yang sungguhan masuk, dia sudah langsung siap tubuh itu. Kalau tidak diajari dengan pengenalan itu, mikirnya masih lama. Ini apa ini? Jadi sistem tubuh kita itu luar biasa. Sel-sel yang kecil itu loh, itu dapat merekam. Makanya orang itu butuh ini dengan alam agar supaya kalau ada serangan itu tubuhnya sudah siap. Jadi kalau melindungi anak sedemikian rupa agar tidak sakit, ini biasanya anak ini gampang sakit karena kurang banyak berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya. Jadi itu, jadi tidak ada yang tidak bermanfaat. Ya, kalau pakai jalan pikiran mazhab Hanafi itu halal aja, karena tidak dijual untuk kaitannya dengan pekerjaan kita yang diharamkan. Pestisida, siapa yang pestisida itu kalau diminum ya insya Allah ya. Tapi kan pestisida dipakai untuk membasmi hama ya, membasmi hama, bukan untuk diminum. Itu cairan pembersih lantai, kan ada dulu yang mau bunuh diri pakai itu karena ketangkep ada narkoba, dia masuk ke kamar mandi, nenggak itu, tapi oleh polisi langsung didobrak, dia masih bisa diselamatkan ya. Tiap hari kita beli itu pembersih lantai itu, tapi itu memang bukan untuk diminum ya, bukan untuk diminum. Jadi kalau pakai jalan pikiran mazhab Hanafi, ya yang haram-haram itu masih diperjualbelikan untuk pemanfaatan lain yang boleh. Karena itu Nabi dulu ketika masih anjing itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan jaga bangunan, jaga ternak, jaga. Nabi mempersilakan itu jual beli ke anjing itu dipersilakan untuk anjing ini, untuk anjing yang terlatih ini. Ya. Nah kalau sekarang sudah anjing itu sudah apa namanya, kepandaiannya itu sudah banyak digunakan oleh manusia, bahkan yang terakhir sampai bisa mengenali orang ini kena COVID atau tidak di Thailand ya. Jadi dia disuruh mencium apa namanya tisu yang atau apa namanya itu masker, sudah cium, akhirnya dia di bandara kalau ada orang yang lewat dia bunyi, kalau sudah bunyi minggir Pak, cek dulu. Kalau ada orang lewat dia nggak bunyi, oh berarti aman ya, aman. Itu sampai tingkat validnya itu 97% ya. Jadi anjing itu anjing tapi dia tetap punya manfaat. Nah yang dibeli oleh polisi itu anjing begitu ya, anjing begitu. Itu yang pertama. Jadi pemanfaatannya haram, jangan dijadikan objek bisnis ya. Kedua, yang tidak boleh itu menjalin akad atau transaksi bisnis yang cacat secara hukum, seperti tidak terpenuhi syarat dan atau rukunnya, atau menjalin akad secara ta'alluq dengan akad lain, dan menjalin akad secara 2 in 1, safqah fi safqatain ya.
Misalnya untuk yang akadnya tidak memenuhi ketentuan, pelaku bisnis bukan pemilik dari objek akad atau bukan pihak yang diberikan izin oleh pemiliknya. Saya pernah dulu ketika baru bekerja sebagai pegawai negeri tahun 76, dapat brosur tanah nyicil di Sidoarjo, di Karah Juanda itu, di Semambung. Karena sini masih kontraktor, ya ada keinginan untuk punya tanah. Bersama dengan dosen, lalu beberapa kawan yang lain, kalau tidak salah saya itu 5 orang datang ke situ, lalu beli, mulai bayar uang muka. Ternyata yang dipatok itu tanahnya orang lain. Ada tanah dia yang dipatok itu, sudah ada yang bangun, lalu ini yang lain juga dipatoki. Sebelum beres dengan yang lain bagaimana akadnya, akhirnya gak jadi, akhirnya lari. Ini menjual barang bukan miliknya dan dia tidak mendapatkan izin dari pemiliknya. Kalau dapat izin nggak apa-apa. Ini sepeda motor saya mau dijual, tolong sampean carikan pembeli ya. Nah, itu oke. Ya, oke. Kan banyak begini nih, ya, banyak pinjam mobil lalu digadaikan. Biasanya orang pinjam mobil itu, sewa mobil itu, kewajiban dia adalah mengembalikan. Tapi ini digadaikan seolah-olah miliknya sendiri. Itu bisnis tidak mabrur. Yang kedua contohnya misalnya ta'alluq. Ta'alluq itu ta'alluq dengan akad lain. Ada 2 akad yang saling digantungkan, yang digantungkan kepada akad lain. Seperti saya menjual mobil pada orang lain 200 tunai. Nah, dengan syarat orang yang membeli ini menjual ke saya dengan 220 tidak tunai, saya nyicil. Ini jual beli pertama dengan jual beli kedua itu digantungkan. Kalau ini tidak jadi, kalau situ enggak. Kemudian saya jual tunai dapat 200. Yang situ harus jual ke saya dengan 220, nanti saya nyicil. Sana dapat berarti 20, saya bayar nyicil. Nah, itu model-model orang untuk menghindari riba, ta'alluq ini. Ya. Kemudian safqah fi safqatain, 2 in 1. Menggabung 2 akad menjadi 1, jalan bareng. Kalau tadi itu enggak, ya, ini tergantung ini. Ya. Ini jalan bareng, akad sewa, akad beli, jalan bareng. Ya. Ini berapa harganya? Sepeda motor ini 32 juta. Sampai cicil setiap bulan sekian selama sekian bulan. Nanti kalau sampai lunas, ini jual menjadi milik kamu. Tapi kalau sampai kurang 3 atau kurang 4 tidak bisa melanjutkan, yang kamu sudah setorkan itu sewa, barangnya diambil lagi. Ini model sewa beli, 2 akad digabung jadi 1. Harusnya kalau jual beli ya tetap sepeda motor ini milik kamu. Kamu kurang 4 kali angsuran,
Sekarang supaya kamu bisa lunas, kamu jual sepeda motor kamu ini, lunasi yang 4 angsuran, sisa itu milik kamu. Itu kalau beli. Tapi ini di model 2. Kalau bisa lunas ya berarti beli, pindah. Kalau tidak bisa lunas berarti sewa. Ya manusia itu memang banyak akalnya. Utamanya begini, ini kan nggak bagus untuk orang yang kemampuannya rendah. Jadi orang yang punya mental kapitalis itu ya yang penting untung. Ya. Tapi orang yang tidak, itu bahkan kadang ya sudah, tidak usah sampean beli, wis pakein aja. Ya. Pokoknya ya dirawat. Ada yang begitu itu. Di sini kok tidak ada yang pakai, kok sih pakai naik. Ya. Itu begitu itu mabrur. Ya. Kemudian yang ketiga, menjalin akad atau transaksi dengan menabrak prinsip antarodin minkum, kerelaan kedua belah pihak. Ar-ridho asasun fi masyru'iyatil aqdi. Dalam Islam itu kerelaan itu adalah fondasi dari disyariatkannya akad. Jadi akad itu fondasinya adalah saling ridho. Itu Allah nyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu, ini yang dipanggil iman. Hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan makan harta sesama kalian dengan cara yang batal, dengan cara yang salah. Illa an takuna tijaratan, kecuali kalau itu berada dalam jadi kalau merupakan tijaroh, niaga, perniagaan antara minkum yang berlangsung dengan suka sama suka. Itu harta orang, ya, tapi sudah saya tukar dengan ini, dia menyerahkan ke saya nyerahkan ke dia dengan suka sama suka. Nah, itu tidak batal, silakan. Ini yang dipanggil adalah orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman itu yang dapat merespon begini-begini ini itu dengan positif. Kalau tidak, maunya nilikung aja orang lain untuk kepentingan dia. Yang penting aku untung, dia rugi, gak paten. Itu imannya tanda tanya. Kanjeng Rasul dalam sebuah hadis yang dituturkan oleh Said Al-Khudri menyatakan innamal bai'u antarodin. Sesungguhnya jual beli itu tegak di atas asas saling ridho. Nah, orang yang melanggar asas ini diantara modusnya adalah menyembunyikan informasi tentang objek akad oleh salah satu pihak, yang lain tidak tahu. Kalau di Quran itu yang disebut adalah orang yang biasa ngurangi timbangan. Dikasih di bawahnya itu pemberat, ya, supaya yang sini tahu, yang situ nggak tahu. Coba diberitahu, jadinya mabrur kalau diberitahu. Ini sekilo, tapi di sini saya kasih setengah on ini loh. Jadi ini timbangannya tidak sampai 1 kilo. Saya mau jual kesampean sekian, mau tak? Kalau begini, oke, mabrur. Jual barang, tunjukkan kekurangannya. Ini kalau dibawa jalan 50 kilo ini harus
istirahat dulu mobil ini. Kalau enggak berebut misalnya. Itu yang saya tahu. Ungkapkan dulu, ya setelah itu nanti panjenengan mau perbaiki monggo. Tapi kondisi sekarang seperti ini. Saya minta sekian, monggo sampean tawar. Nah, ini cara jual belinya orang beriman. Beriman. Jadi tidak menyembuhkan informasi. Yang kedua, gharar. Gharar itu kedua belah pihak itu sama-sama tidak paham. Sama-sama cuma menerka-nerka. Yang kalau orang Jawa menyebut jual kucing dalam karung. Atau ya ini mirip-mirip ya maisir lah, orang cuma nerka-nerka apa yang akan terjadi. Karena dalam syariat Islam itu orang mau ridho itu jelas dulu baru ridho. Ya. Kalau tidak jelas itu maka boleh jadi dia akan menyesal di belakang hari. Lek rongono aku gak tuku. Ini banyak begini di tempat-tempat hiburan. Itu banyak bisnis yang orangnya sesungguhnya tidak tahu. Yang jual maupun yang beli tidak tahu. Pakai apa namanya lempar bola. Kalau masuk golongan yang paling kecil nanti uang 15.000 HP dapat. Tapi angel itu untuk kalau masuk yang paling besar uang 15.000 dapat kerupuk. Tapi orang mikir iso melepuk yang kecil itu mengharapkan dapat HP. Ini melanggar apa namanya asas kerelaan, karena setelah itu dia menjadi tidak ridho. Kalau ngerti wes entek 15 kali 20 300 cuma untuk kerupuk toh. Ya. Yang terakhir, menjalin transaksi dengan melanggar prinsip tidak saling menzalimi. Ini dikaitkan Allah dalam konteksnya ini dengan riba. Ya, riba itu intubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kamu mau bertaubat, yang menjadi milik kamu adalah pokok hartamu. Ya. Kalau kamu mau leren, mau taubat, tinggalkan kelebihan itu, jangan kamu ambil. Itu riba itu prinsipnya al-ghunmu bila ghurmi. Pokoknya aku untung, nggak pakai rugi. Ini 2 bulan, nanti bayarnya sekian. 6 bulan, ya sekian. Pokoknya per bulan kamu harus nambah sekian. Rugi? Enggak. Nah, ini yang riba itu. Kalau mau ya bekerja sama, untung ya dibagi, rugi ya dibagi. Sing kerja nggak dapat apa-apa, rugi tenaga, yang punya uang rugi uang. Itu baru sehat. Jangan berpikir pokoknya untung, kamu rugi nggak tahu, pokoknya kamu harus bayar. Ya. Itu pikiran kapitalis. Ya. Kemudian ihtikar itu rekayasa agar orang merasa barang ini langka. Karena langka, hanya dia berani beli. Kesini habis, kesini habis. Wes pakai ono, hanya beli mahal. Bukan barangnya itu betul-betul langka, tapi karena direkayasa masuk ke gudang. Berangkat bukan ke pasar, tapi masuk ke gudang yang lain. Hanya di pasar kekurangan, yang butuh banyak, naiklah dia. Baru dikeluarkan.
ini bisnisnya orang yang tidak beriman. Itu ihtikar. Tapi kalau merekayasa itu agar supaya terjadi keseimbangan, ketersediaan barang, itu bagus. Kayak Nabi Yusuf 7 tahun makmur, simpan. Nanti 7 tahun kemudian paceklik, baru dikeluarkan supaya tidak terjadi kelangkaan. Itu yang dikerjakan oleh Bulog. Bulog itu saat melimpah dibeli. Nanti saat musim kemarau kok naik, operasi pasar, keluarkan. Kemudian najas itu rekayasa di permintaan barang. Permintaannya biasa, tapi dibikin agar seolah-olah yang minta itu banyak. Bentuk yang tradisional itu pakai penawar gadungan. Orang nawar seakan-akan butuh mau beli, tapi itu hanya itu konconya sendiri. Akhirnya yang sedang butuh itu mikir, ini kauman ku aku. Nawar, coba sih ya, aku tak mau lisik. Jangan dilepas ya. Dah pakai nawar. Akhirnya yang ini akhirnya nggak nawar. Ya Bapak, ya kalau 5 menit nggak datang, ya sudah sampai ambil aja. Jadi kalau mau diambil, ya kalau sambil harga segitu, saya tunggu yang tadi itu aja. Akhirnya dia beli. Itu najas. Hal-hal begini ini itu hanya layak dilakukan oleh orang yang tidak yakin bahwa Allah itu maha mengatur rezeki. Dia pakai jalan-jalan siksak, seolah-olah jalan yang lurus nggak ada. Padahal kalau ada yang beriman, aku tak melakukan sing bener ini aja. Nanti kalau kurang, Allah sudah sediakan jalan yang tidak disangka-sangka untuk kepentingan rezeki saya hari ini. Rezeki tidak akan keliru, Allah tidak akan kekurangan jalan untuk menyalurkan rezeki. Bahkan sampai ke istilahnya itu ulat di batu di bawah air itu bisa mendapatkan makanannya, karena ternyata ada hewan lain yang kemudian makan sembunyi di situ. Akhirnya dia bisa ikut makan. Semua Allah bilang fa'alallahi rizquha, jadi tanggung jawab Allah rezekinya. Maka yang penting adalah jangan mikir bagaimana agar rezeki dapat banyak, mikirlah kelakuan saya itu dalam menyebut rezeki itu selaras dengan yang Allah atur. Waktunya sudah habis. Mungkin tidak perlu ada pertanyaan ini, hanya ada. Ada. Silakan Ibu dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah menjalani seperti ini. Jadi disampaikan bahwa orang yang jual beli itu harus rela sama rela, suka sama suka, seperti itu. Tapi yang saya alami enggak. Saya itu pernah memesan barang. Kemudian ada nota, tapi nota yang saya berikan itu setelah saya memesan barang itu dia tidak mengakui kalau jumlahnya sekian, jadi yang diakui hanya sekian, sehingga terjadi perselisihan. Gitu, ya. Akhirnya tetap barang itu saya bawa, tapi yang satu yang menjual tetap dia pasti mangkel, gitu, pasti tidak enak perasaannya. Barang-barang itu tetap saya bawa karena nota saya itu memang saya jumlahnya sekian, dia tidak mengakui sekian, gitu loh. Karena dia dia buta huruf, gitu loh. Intinya dia buta huruf. Jadi tidak bisa nulis. Yang nulis waktu itu teman saya sendiri. Tapi ya tidak ada tanda tangannya, memang saya salah. Tapi yang jelas sudah ada nota. Terus nota yang putihnya itu sudah hilang, gitu loh. Tapi barangnya saya bawa. Itu hukumnya. Ya. Penyelesaian yang paling baik untuk urusan perselisihan itu adalah
mengalah. Selesai itu. Pokoknya mengalah. Wa anta'fu khairul lakum. Anta'fu itu wes ya. Itu lebih baik bagi kamu. Wa antasaddaqu khairul lakum. Wes sedekahkan aja. Itu gini kata yang ngatur rezeki. Ya. Pokoknya untuk harta itu cok sampai apa ribut lah. Wes apa namanya yang namanya lapang itu lebih enak. Ngutang, orang ngutang lalu kemplang, udah lepaskan aja, keluarkan biar gak mimpi terus ya, udah keluar lepaskan aja. Ya itu aja Bu, pilih jalan yang lebih Allah sukai. Perhatikan nanti itu efeknya. Wow, luar biasa. Allah ngasih reward pada orang yang mau tidak tidak punya masalah dengan Allah itu, Allah kasih reward. Ya. Gitu aja Bu. Maunya. Kalau ini pinjam uang misalnya 5 juta, dihargai dengan nilai emas. Kemudian nanti kembalikan apakah yang masuk riba? Ya. Ya. Nilai yang stabil itu adalah emas atau kalau dulu emas dan perak ya. Belakangan kemudian dikenal alat tukar yang dicetak. Ada bentuknya kulit kalau dulu, kalau sekarang bentuknya uang. Yang itu sesungguhnya nilainya tidak ada di situ. Uang itu ada dalam jaminan oleh bank sentral. Ini kalau kita punya itu dijamin oleh bank sentral nilainya sekian, ya, nilai sekian. Nah, yang namanya alat tukar ini itu nilainya bisa naik turun, ya, bisa naik turun. Ya. Kalau kemudian orang mengambil standar ngutang pakai emas, ya standarnya, ya, pakai emas. Jadi kalau saya ngutang 10 juta berarti ini saya ngutang 10 gram misalnya ya. Ya nanti bayarnya sebesar nilai dari 10 gram. Kalau turun ya bayar dengan alat tukar yang bisa mendapatkan emas 10 gram. Kalau itu tidak riba. Itu tidak riba ya. Asalkan itu tadi, asalkan kalau turun ya ikut turun ya. Kalau turun ikut turun. Atau kalau di kampung-kampung itu pakai sapi, pakai kambing. Ya. Yang bagus nanti kembalikannya itu dengan kambing yang lebih baik, ya. Yang lebih gemuk. Ya. Kalau sepakat tidak dibayar, tapi kan tidak ada kesepakatan gimana? Bagaimana kok ada orang ngutang tidak ada kesepakatan? Nggak jadi Pak. Harus ada kesepakatan itu, dan kesepakatannya itu yang perlu tidak melanggar syariat. Jadi itu pernah seorang pengawas bank, pengawas syariah bank di Jatim tanya ke saya, gimana Ustadz kalau supaya riba ini diakarkan emas? Iya, asalkan tetap emas. Ya. Asalkan tetap emas. Kalau emasnya turun, ya bank jangan nagih lebih dari. Kalau maunya hanya untungnya aja, ya untung, emas kan ikut naik. Nanti bayarnya sebesar itu. Ya, asalkan konsisten dengan nilai emas itu, no problem. Kalau mau untung, jangan pakai model utang. Utang itu amal sosial. Sama dengan orang minjemi sepeda, minjemi pompa, itu amal sosial. Kalau mau untung, kerjasama. Sampai perlu untuk apa? Ya untuk biayai saya mau jual bakso. Berapa yang dibutuhkan? Itu butuh 7 juta. Oke.
nanti bagi hasil ya. Hasilnya berapa? Bagi. Sampai sekian, saya sekian. Kalau tidak hasil, ya nggak dapat. Kalau rugi, ya yang rugi uang yang punya modal, yang rugi kerja yang menjalankan usaha. Itu aman. Baru namanya itu seduluran, begitu itu. Seduluran. Ya. Jadi begitu ya. Karena yang namanya uang itu yaitu fluktuatif dia. Karena kertas itu fluktuatif, tergantung apa namanya kondisi ekonomi masing-masing negara. Tapi kalau berupa emas itu nilainya konstan. Emas itu walaupun kelindes mobil, ya tetap aja dia emas. Tapi kalau duit lalu dimakan rayap, nah udah nilainya hilang. Tapi kalau emas udah ketutup lumpur, nanti dicuci dan dia tanpa cat emas. Ya. Nah. Jadi begitu Pak, kurang lebihnya. Saya kira cukup, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah minal khataaya Rabbi